Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3211. Anda akan melihat diri Anda mati. Takut. Ye Junlin sangat menindas. Mereka benar-benar takut. Banyak orang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan langsung berlutut. Maafkan kami. Kami mohon. Selamatkan anjing kami. Ayah. Tidak, kakek. Maafkan hidup kami. Kami takut. Kami hanya tugas, dibuat oleh beberapa pemimpin. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kemanusiaan adalah yang paling belum teruji. Keenam pemimpin menoleh dan menatap bawahan yang setia di belakang mereka dengan tak percaya. Mereka yang bersumpah racun, meminum semua darah dan anggur, dan bahkan mengutuk, mendorong mereka keluar untuk bertahan hidup. Tentu saja, itu terutama karena Ye Junlin terlalu menakutkan. Mereka sama sekali tidak tahu metode apa yang akan digunakan Ye Junlin untuk membunuh mereka. Proses menunggu itu mengerikan. Takut mereka runtuh. Jadi mohon belas kasihan. Aku mohon. Maafkan aku. Kakek. Semakin banyak anggota mulai memohon belas kasihan kepada Ye Junlin. Hal ini membuat 6 pemimpin meledak marah. Bahkan, mereka juga memiliki ide untuk menyerah. Tapi mereka sedikit lebih terjaga dan sedikit lebih jernih, dan tidak ada gunanya menyerah. Ye Junlin tidak akan membiarkanmu pergi karena ini. Dia masih akan membunuhmu. Jadi menyerah dan memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Melihat ini, Ye Junlin langsung senang. Oke. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, siapa yang memberi putri saya racun terkuat? Tanya Ye Junlin. Dia. Semua orang menunjuk ke pemimpin kedua secara bersamaan. Bahkan dokter gelap menunjuk ke pemimpin kedua. Pada awalnya, dia hanya melihat pemimpin kedua membawa racun terkuat ke Junjun, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Ini adalah rasa sakit di hatinya sepanjang waktu. Saya sering memimpikannya pemandangan ini. Pemimpin kedua ditunjuk oleh begitu banyak orang. Dia tercengang. Apakah dia yang pertama ditembak? Pada saat ini, dia menemukan bahwa 5 pemimpin lainnya, saudara laki-laki tertuanya, semuanya menunjuk ke arahnya secara bersamaan. Pada saat ini, untuk bertahan hidup, mereka mendorongnya keluar. Atau, semua orang tidak ingin menjadi yang pertama mati. Dia benar-benar tercengang. Saya. Tuan Ye, dengarkan penjelasan saya. Meskipun saya mengambil racun, ide itu diusulkan oleh para pemimpin utama. Racun itu juga milik mereka, dan beberapa di antaranya terkait. Pemimpin kedua cemas untuk menarik pemimpin dan beberapa orang ke dalam air. Sekarang 5 lainnya sedang terburu-buru. Mereka juga menunjuk pemimpin kedua, mengatakan bahwa dialah yang memberi Junjun racun. Pemimpin kedua ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Junlin sudah berjalan di depannya. Menempatkan tangannya di bahu Erzhou. Erzhou hanya merasa bahwa 100.000 gunung menekannya. Dia akan runtuh. Dia adalah penonton pertama yang melakukan kontak dekat dengan Ye Junlin. Dia mulai terisak. Keringat dingin menetes di sekujur tubuhnya dan kencing di celana dan segala macam hal. Ini adalah momen paling menakutkan yang pernah dia alami dalam hidupnya. Dia benar-benar ingin mati di tempat. Ye Junlin mengerikan. Hal ini sangat. Ye Junlin berjalan ke arahnya, menatapnya dan mencibir, mau melihat tubuhmu terkoyak. Pemimpin kedua menjadi bingung. Dia tidak bereaksi ketika mendengar ini, dan bertanya tanpa sadar. Ya, jangan khawatir. Aku akan lebih lambat. Aku yakin tubuhmu terkoyak, tetapi kesadaranmu masih ada, indera visualmu, dan bahkan saraf rasa sakit masih efektif. Ye Junlin tersenyum. Senyum itu seperti iblis. Semua orang menggigil. Mereka benar-benar ingin melarikan diri. Tetapi seluruh tubuh lemah, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Ya, rasakan. Ye Junlin tersenyum pada kedua pemimpin itu. Kedua pemimpin itu masih dengan hati-hati memikirkan kata-kata Ye Junlin.
Dia bereaksi di belakang. Aku tahu apa maksud Ye Junlin. Tidak. 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 Aku tidak mau. Jangan. Bab 3212. Ye Junlin lebih menakutkan daripada kematian. Kedua kepala itu menjadi gila. Menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dia tidak menginginkan itu. Tidak sama sekali. Beri aku hadiah. Bunuh saja aku. Aku tidak mau melakukan ini. Pintanya. Tak terkendali. Hanya saja Ye Junlin mengabaikannya sama sekali. Bang. Dia dengan lembut menepuk kepala kedua, dan semua orang mendengar suara teredam. Segera setelah itu, suara klik terdengar. Ah. Pemimpin kedua sudah membuat jeritan melengking. Itu adalah semacam rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang dan terpatri di jiwa. Semua orang yang hadir merasakan hal yang sama. Ini seperti itu menyakitkan bagi mereka. Kedua kepala itu menatap tubuh mereka sendiri dengan sepasang mata ngeri. Ditemani oleh rasa sakit yang mengerikan dan sensasi robek dan menarik, dia benar-benar melihat apa yang dikatakan Ye Junlin, tubuh itu secara bertahap terkoyak. Pertama, dada, lalu perut, dan kaki. Itu bergerak sedikit di kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Masuk akal jika ada retakan, harus segera retak di tempat. Tapi sekarang kecepatan retak tubuhnya sangat lambat, seolah-olah dikendalikan oleh manusia. Cukup bagi kedua pemimpin untuk melihat sendiri dengan jelas. Rasa sakit yang semakin mengerikan menghantam, ditambah dengan rasa takut melihat tubuh terbelah dengan matanya sendiri, membuat kedua kepala mengaum seperti orang gila. Tapi dia tidak bisa mengendalikan semua ini. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Dia tidak bisa berlari bahkan jika dia mau. Karena tubuh yang terbelah, dia tidak bisa mengendalikannya. Hanya kesadaran yang ada, efek visual, dan rasa sakit dan ketakutan. Gila. Semua orang di sekitar tercengang. Ini jelas merupakan cara mati yang paling menakutkan yang pernah dilihat semua orang, kecuali satu pun. Ini benar-benar hal terburuk yang pernah dialami almarhum. Dalam ledakan teriakan gila, semua orang dan pemimpin kedua menyaksikan tubuh mereka terkoyak. 1 menit yang singkat ini adalah waktu terlama yang pernah dialami semua orang. Lebih dari 1 abad. Perlahan, jeritan itu menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, suara itu hilang. Dan pemimpin kedua juga menyaksikan tubuhnya sendiri menghilang. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa tidak ada yang ada. Sebenarnya dia sudah lama meninggal, tapi dia menyaksikan sendiri proses kematiannya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Runtuh. Kering sekali. Semua orang di Hydra mengalami dehidrasi. Berbicara secara logis, mereka semua adalah dewa. Dehidrasi tidak mungkin bagi mereka. Tapi itu masih terjadi. Ini adalah ketakutan ekstrim, yang diumpankan kembali ke tubuh dari tingkat spiritual, menyebabkan situasi seperti itu. Kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kematian yang dibawa Ye Junlin kepadamu. Siapa yang mengungkit masalah meracuni putriku? Ye Junlin bertanya. Itu dia. Semua orang menunjuk ke pemimpin besar. Dokter gelap secara alami tahu itu dan menunjuk ke nomor 1 sekaligus. Secara khusus, 4 pemimpin yang tersisa sangat aktif. Mereka menunjuk ke kepala besar dan berteriak. Meskipun semua orang tidak takut mati, Ye Junlin lah yang bisa membawa kematian. Mereka tidak ingin mati begitu cepat. Ingin menyeret. Ketua panik. Jika Anda ingin memarahi seseorang, sudah terlambat. Karena mata Ye Junlin sudah tertuju padanya. Bos besar, kan? Bos Hydra. Anda bertanggung jawab atas segalanya. Keinginan dulu. Ye Junlin berkata dengan ringan. Orang-orang Hydra mulai bersorak, hanya karena bukan mereka yang mati lebih dulu. Mereka mulai merayakan. Mereka sangat ketakutan oleh Ye Junlin. Kepala memandang Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya menyadari bahwa saya salah. Dan saya akan memperlakukan Anda sebagai banteng dan kuda di masa depan.
Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jadi dia bisa mengatakan sesuatu yang baik. Ye Junlin memandangnya dan bertanya, saya yakin Anda dapat melihat adegan di mana kepala Anda meledak. Bab 3213, dia adalah iblis. Ah. Pemimpin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan dengan cepat menyadari apa yang dimaksud Ye Junlin. Apakah Anda melihat adegan di mana kepala Anda meledak? Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi, ini Ye Junlin. Bukankah kedua pemimpin baru saja melihat adegan di mana tubuh mereka terbelah? Jadi, mungkinkah dia melihat kepalanya meledak? Ah. Memikirkan hal ini, bos besar tidak bisa lagi menahan rasa takut di hatinya, dan mengeluarkan teriakan histeris. Gila. Benar-benar gila. 7 lubangnya mulai berdarah, organ-organnya cepat rusak, dan urat serta pembuluh darahnya patah. Ini menakuti orang seperti ini. Sebelum Ye Junlin melakukan apapun, dia sudah membuat pemimpin ketakutan menjadi seperti itu. Rasa sakit dan siksaan yang dia alami sekarang tidak jauh lebih lemah dari dua pemimpin tadi. Bahkan lebih kuat. Poin kuncinya adalah Ye Junlin belum melakukan apa-apa. Katakan saja sesuatu. Dia seperti iblis. Boom. Pada saat ini, mata Ye Junlin tiba-tiba menjadi dingin. Dia meninju bos besar secara langsung. Kesadaran dan visi pemimpin besar berhenti untuk waktu yang singkat, dan dia melihat darah dan cairan tak dikenal terciprat di depan matanya. Apakah ini sesuatu di kepala Anda? Hilang. Bos besar sudah pergi. Ye Junlin melihatnya dan berkata dengan enteng, "Oh, sepertinya aku tidak bisa melakukannya." Maaf, kamu tidak melihat adegan di mana kepalamu meledak. Anggota Hydra yang tersisa benar-benar tersiksa. Mati seketika ternyata menjadi hal yang paling membahagiakan bagi mereka. Siapa selanjutnya? Ye Junlin bertanya. Dia. Hydra bahkan lebih bingung, menunjuk satu sama lain. 4 pemimpin yang tersisa adalah yang paling banyak dituduh. Saat kematian semacam ini, mereka harus didahulukan. Kacau. Benar-benar kacau. Oke, selanjutnya. Siapa yang mengembangkan racun paling kuat ini? Siapa yang bisa dikatakan sebagai pengembang utama? Tanya Ye Junlin. Itu 4 pemimpin. Dan dia. Ada. Akhirnya, semua orang mengidentifikasi 4 pemimpin dan 6 orang. Inilah pentingnya keberadaan Hydra. Racun terkuat diteliti bersama oleh mereka. Selama periode negara beruang perang, mereka juga mengembangkan banyak racun dan sejenisnya. Khusus untuk para dewa. Itu dapat secara langsung mengikis akar dan tulang spiritual para dewa, menyebabkan pukulan fatal bagi para dewa. Dalam rencana strategis kerajaan beruang perang, adalah menggunakan racun ini untuk menyerang dewa-dewa kekuatan besar lainnya secara destruktif. Dewa kekuatan lain langsung punah. Bahkan kelompok Hydra menawarkan strategi kepada para dewa atau potensi dewa kekuatan lain, bahkan anak-anak dan bayi, dan bahkan wanita hamil. Semua menggunakan racun ini untuk secara langsung mengikis akar mereka, sehingga kekuatan lain sama sekali tidak memiliki kemungkinan munculnya dewa. Kemungkinan menghancurkan para dewa dari akarnya. Saya harus mengatakan, ini sejalan dengan gaya Hydra, kejam sampai ekstrim. Hanya saja Ye Junlin terbunuh sebelum rencana mereka dilaksanakan. Keempat pemimpin itu menatap Ye Junlin dengan gugup. Kematian pemimpin utama dan pemimpin kedua barusan telah membuat mereka sangat ketakutan. Tidak yakin apa yang akan menyambut mereka selanjutnya. Itu racun terkuat yang kamu kembangkan. Kamu memiliki kemampuan. Ye Junlin memuji. Jika tidak ada yang lain, dari sudut pandang teknis, orang-orang ini adalah yang terbaik. 4 pemimpin dan beberapa orang hanya memiliki rasa takut. Jadi Anda tidak dapat berpikir bahwa Ye Junlin benar-benar memuji mereka, kan? Kalian pandai meracuni, kan? Kalian juga harus menguji racun sendiri, kan? Kurasa tubuh kalian kebal terhadap semua racun. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Tidak, kami tidak. Sepertinya menyadari sesuatu,
Keempat pemimpin itu mulai berteriak dengan panik. Mereka sendiri belum pernah mencoba narkoba. Mereka semua adalah orang-orang acak yang datang untuk menguji racun. Bab 3214, Racun Peri Menangis. Kalau tidak, dari mana datangnya begitu banyak musuh mereka? Begitulah cara itu datang. Mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Berapa banyak nyawa tak berdosa yang terbunuh? Terlalu banyak orang mati dalam eksperimen mereka. Mereka sendiri belum mencoba racun apapun. Tubuh mereka sangat rapuh dan tidak tahan dilempar. Terutama racun. Ini berbeda dengan Evil God of Poison yang mempelajari racun di Daxia. Mereka semua menguji obat mereka sendiri. Bagi mereka yang mempelajari racun, tubuh pasti sudah diracuni sejak lama, dan itu harus kebal terhadap semua racun. Ye Junlin tersenyum dan berkata, jadi selanjutnya, saya akan memberi Anda racun, yang saya kumpulkan beberapa waktu lalu. Nama Yah, itu disebut, The Immortal Cry. Seperti namanya, setelah meminum racun ini, itu akan sangat menyakitkan bahkan para dewa tidak tahan. Jadi saya hanya bisa menangis, dan saya hanya bisa terluka. Sampai mati. Racun ini juga dikenal sebagai racun paling kuat di dunia. Racun yang bisa menimbulkan rasa sakit. Sebenarnya tidak meracuni orang sampai mati, tapi menyakiti orang sampai mati. Itu bertahan lama, bukan rasa sakit yang instan sampai mati, tapi sedikit rasa sakit sampai mati. Cukup menyiksamu, membiarkanmu menderita setelah menderita, dia mati. Ye Junlin mengeluarkan racunnya. Ini adalah racun yang tercantum dalam sutra racun, yang dia kumpulkan dengan sengaja. Ini tidak lagi diperlukan. Dia menjelaskan racun itu kepada 4 pemimpin secara rinci. Peri menangis. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bahkan Ye Junlin mengatakan itu sangat menyakitkan. Itu yang paling menyakitkan. Para dokter gelap mulai takut. Dia telah mendengar sedikit tentang racun ini, dan mencoba mencampurnya. Dia tahu kekuatan versi low end. Mereka yang dapat membuat sing-sing dan fisik yang sangat kuat menderita sampai mati. Belum lagi racun lengkap Ye Junlin. Para dewa menangis. Beberapa orang dari 4 pemimpin bereaksi. Racun yang paling menyakitkan dan menyakitkan. Bukankah mereka juga memilikinya? Dan itu telah digunakan berkali-kali. Mereka juga sengaja membawa orang atau hewan untuk melihat mereka mati dan bersenang-senang. Racun ini tidak menguras organ Anda atau apapun, hanya menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Deskripsi Ye Junlin benar. Itu memang racun yang bahkan para dewa pun bisa menangis kesakitan. Setelah mencium baunya, mereka mengerti. Persis seperti racun mereka. Ini sesuatu. Ye Junlin melihat ekspresi mereka dan mengerti segalanya. Haha, sepertinya kamu tahu racun ini. Lebih baik. Percayalah, itu bukan apa-apa untukmu. Waktu yang baik. Tolong, bunuh saja aku. Beri aku waktu yang baik. Cemas. Orang-orang ini segera memohon kematian. Bagaimanapun, mereka telah mengalami kengerian racun ini berkali-kali. Adegan kematian menyakitkan dari orang-orang yang mereka mutilasi sekarang diputar ulang dalam pikiran mereka seperti sebuah film. Mereka tidak ingin menanggung rasa sakit yang luar biasa itu. Salah satu dari mereka juga ingin bunuh diri. Bagaimana bisa Ye Junlin membiarkannya berhasil? Dia ingin bunuh diri, tetapi ternyata dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa menggigit lidahnya. Anda hanya bisa menumbuhkan mulut Anda dan membuat suara rengekan. Ye Junlin mengambil keuntungan dari situasi ini dan memasukkan teriakan para dewa ke dalam mulutnya. Lainnya, 4 pemimpin juga tidak luput. Ye Junlin dengan paksa memasukkan semua peri menangis ke dalamnya. Beberapa orang ingin muntah, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Ye Junlin tidak memberi mereka kesempatan. Biarkan saja, peri menangis, mekar dan meleleh di tubuh mereka. Biarkan mereka merasakan rasa sakit yang paling ekstrim dari peri tangisan. Setelah mengambil Cry of the Immortals, keempat pemimpin itu tiba-tiba teringat sesuatu.
Racun ini bisa mereka buka. Karena racun ini dikembangkan oleh mereka, mereka secara alami akan mengembangkan metode penawar racun dan detoksifikasi yang sesuai. Meskipun racun ini sangat kuat, sebenarnya sangat mudah untuk dipecahkan. Bab 3215, Lambang Setiap Hari. Racun bisa terurai, ya. Tapi perlu penawar, atau beberapa alat, lingkungan dan sejenisnya. Jika mereka berada di laboratorium mereka, itu akan memakan waktu kurang dari setengah jam bagi mereka untuk mengungkap racun ini. Tapi sekarang mereka tidak punya apa-apa. Ini adalah peristiwa menyedihkan lainnya. Ketidakberdayaan mengetahui metode detoksifikasi dan mengetahui cara mengatasinya, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Ini adalah pukulan lain. Dan mereka akrab dengan mekanisme racun, seperti kapan gelombang pertama rasa sakit datang. Berapa intensitas gelombang kedua, seberapa sakit atau kapan paling kuat, dan kapan sakitnya sampai mati. Mereka semua tahu ini. Itu bahkan lebih menyakitkan. Ketakutan semacam ini, mereka tidak kurang dari pemimpin sebelumnya dan pemimpin kedua. Bagi mereka, ini adalah cara lain untuk menyiksa. Tapi bahkan lebih menakutkan. Dan karena faktor mereka sendiri akrab dengan racun dan tahu solusinya, hal ini lebih menyakitkan. Segera, tangisan para dewa mulai berperan. Gelombang pertama rasa sakit datang. Gelombang rasa sakit ini terasa seperti 100.000 jarum perak menusuk organ tubuh Anda. Dan itu terus berlanjut, gelombang demi gelombang, lebih kuat dari gelombang demi gelombang. Keempat pemimpin segera menjerit menakutkan. Dalam gelombang pertama rasa sakit saja, satu orang meninggal. Dia tidak bisa menerimanya. Empat pemimpin yang tersisa bertahan, tetapi mereka iri pada pria yang meninggal di tempat. Selanjutnya, seluruh dunia dipenuhi dengan teriakan melengking mereka. Karena tenggorokan mereka tidak tahan dengan teriakan tingkat ini, pita suara mereka langsung hancur, dan bahkan retakan muncul di tenggorokan mereka. Dan karena rasa sakit, mereka menggaruk diri dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka. Gelombang kedua rasa sakit datang. Lebih buruk. Tidak peduli betapa menyakitkannya mereka, orang-orang yang melihat mereka merasakan sakitnya sampai pingsan. Untuk segera pingsan. Belum lagi mereka. Bagi mereka, gelombang rasa sakit kedua adalah jenis sakit kolik yang sama yang membuat organ tubuh membelah ratusan ribu retakan dalam sekejap. Gelombang ketiga. Gelombang keempat. Gelombang terkuat akan datang. Saya tidak tahu berapa lama, dan keempat pemimpin dan beberapa orang semuanya meninggal karena kesakitan. Tubuh mereka benar-benar bernanah, dan mereka tertangkap seperti ini. Dan orang-orang lainnya semua berdiri seperti patung, tetapi pikiran mereka masih berdengung. Masih ada teriakan dari keempat pemimpin tadi. Orang-orang sudah mati. Cerita terus berlanjut. Mereka baru saja melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Mereka semakin merasa bahwa kematian adalah hal yang sangat membahagiakan. Bagi orang lain, kematian begitu mudah. Mengapa kematian begitu sulit bagi mereka? Sangat sulit untuk naik ke langit. Mengerikan. Ini adalah neraka. Semua orang tidak tahu bagaimana mati. Selanjutnya, Ye Junlin menghukum semua anggota Hydra satu per satu. Membuat mereka menderita dan menderita. Aku menyesal datang ke dunia ini. Ingin mati begitu saja. Ini tidak sesederhana itu. Menderita. Bahkan bisa dikatakan sangat menyedihkan. Namun, Dokter Gelap dan musuh Hydra tidak memiliki simpati sama sekali. Saya tidak berpikir Ye Junlin telah melakukan terlalu banyak. Bagaimanapun, hukuman Ye Junlin hari ini mungkin merupakan contoh dari setiap hari dalam beberapa ratus tahun terakhir Hydra. Jika mereka tidak begitu kejam, bagaimana mungkin ada begitu banyak musuh? Apa yang dilakukan Ye Junlin tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan Hydra. Ye Junlin telah cukup baik kepada mereka. Setidaknya biarkan mereka mati hari ini. Alih-alih menyiksa mereka untuk sementara waktu dan kemudian membiarkan mereka mati. Ketika Ye Junlin menyiksa Hydra,
Musuh-musuh Hydra itu hanya merasa segar. Berhasil. Akhirnya berhasil. Bab 3216. Bertarung dengan saya. Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Kerumunan berpelukan dan bersorak. Mereka semua tertawa liar. Berapa lama Anda menunggu saat ini? Hydra akhirnya musnah. Kekuatan gelap yang telah mengakar selama ratusan tahun ini akhirnya musnah. Tidak peduli siapa mereka, mereka sangat bersemangat. Ini adalah peristiwa besar yang dirayakan di seluruh dunia. Dingin. Segera. Rasa bersalahku terhadap Tuan Ye dan Junjun sudah hilang sekarang. Dr. Dark juga menangis kegirangan. Otak dewa duduk di tanah dan merasa semuanya kosong. Seolah hidup tidak ada artinya. Karena mereka telah mencapai tujuan yang mereka kejar selama ini. Tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hydra hancur. Berita itu seperti badai. Dan dalam sekejap, seluruh dunia mengetahuinya. Ye Junlin berhasil memusnahkan tumor beracun Hydra. Di depan semua orang di Uni Siberia. Siapa yang bisa menghentikan orang-orang yang ingin dibunuh Ye Junlin dan kekuatan yang ingin dia hancurkan? Seluruh dunia terkejut. Terkejut di mana-mana. Semua pihak bereaksi keras. Dia berhasil melakukan hal yang paling luar biasa. Itu adalah hal yang paling mustahil untuk dilakukan. Ye Junlin berbalik dan menatap manajemen senior Zanxiong Nation, dan meraung pada mereka, apakah kamu melihatnya? Kamu tidak dapat melindungi Hydra. Aku menyingkirkan mereka. Aku membunuh mereka semua. Ketika aku membunuh mereka, bagaimana dengan mereka? Kalian. Sampah. Mereka semua sampah. Bertarunglah denganku, Ye Junlin. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Diam. Menunduk. Menyerah. Ye Junlin secara paksa menghancurkan seluruh negara beruang perang dengan kekuatan satu orang. Setelah Ye Junlin berhasil membalas dendam, dia juga dengan panik melampiaskan emosinya. Dia juga mengalami depresi untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, dia sebenarnya pernah mengalami depresi sebelumnya. Mengumpulkan banyak emosi. Sekarang akhirnya menjadi satu kali curhat dengan cara yang terbuka dan jujur. Pada saat ini, dia merasa nyaman dan transparan. Tampaknya bahkan kekuatannya telah meningkat. Itulah manfaat ventilasi. Ye Junlin. Tetaplah musuh elang perangku. Hei. Smith, kepala Biro Perisai Langit Perang Elang, hanya bisa menghela nafas. Agen Black Hawk secara khusus mengamati utusan pasukan di belakang mereka. Wajah pria itu menjadi sedih, dan alisnya dipelintir menjadi karakter Sichuan. Tampaknya ancaman Ye Junlin sangat besar. Itu sangat besar sehingga bahkan kekuatan di belakang War Eagle Nation mulai sakit kepala. Namun, mereka sekarang mengirim orang untuk menangkap Junjun Liziran dan yang lainnya, mencoba menahan Ye Junlin. Tapi agen Black Hawk diam-diam menyebarkan berita itu. Liziran diberitahu sebelumnya tentang mereka. Tentu saja, bahkan jika dia tidak memberitahu berita sebelumnya, itu akan sia-sia. Tidak dapat menemukan di mana Junjun dan mereka sama sekali. Tidak ada gunanya pergi. Lihatlah faksi utama divisi Zenmo lagi. Setelah mengetahui kekuatan Ye Junlin. Kecepatannya semakin cepat, dan sebelum Ye Junlin tiba, dia akan menyerang Junjun. Bahkan jika Anda tidak bisa melakukannya, setidaknya Anda perlu mengetahui akar spesifik dari Junjun. Jika Ye Junlin kembali, semuanya akan sulit. Setelah Liziran dan yang lainnya menerima berita tentang keberhasilan balas dendam Ye Junlin, mereka mulai merayakan satu persatu. Sekarang ketahui juga manfaat mereka bersembunyi di sini. Dia sudah menerima berita dari agen Black Hawk. Mengetahui bahwa ada orang yang mencari mereka di mana-mana sekarang. Bahkan negara elang perang telah datang. Belum lagi faksi utama dari divisi setan kota. Itu benar untuk bersembunyi di sini. Itu tidak membuat Ye Junlin kesulitan memecahkan kekhawatirannya. Hanya saja, hanya 5 orang Qinglong. Semua orang sangat khawatir. Mungkin ada bahaya sekarang. Tapi saat ini, semakin mereka tidak bisa pergi. Keluar berarti menimbulkan masalah.
Saya hanya bisa berdoa semoga kelima orang ini baik-baik saja. Atau Ye Junlin kembali dengan cepat. Dan Su Qingya dan yang lainnya masih dengan panik mencari 5 orang Qinglong. Semakin lama, semakin khawatir mereka. Ini akan terjadi. Sudah lama tidak menemukannya. Diperkirakan orang sudah mulai melakukan transplantasi tulang akar. Selesai. Selesai. Bab 3217. Siapa di dunia ini yang tidak mengenalmu? Su Qingya dan yang lainnya putus asa. Jangan katakan Anda tidak dapat menemukannya sekarang. Bahkan jika ditemukan, juga tidak berhasil. Jika itu mereka, maka Qinglong dan yang lainnya sudah dalam bahaya. Diperkirakan bahwa transplantasi tulang akar sedang berlangsung. Tidak ada gunanya mencarinya sekarang. Semua orang lambat. Seolah-olah dia telah menerima berita. Su Longri tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, 5 orang Qinglong sebenarnya adalah 5 elemen dari tulang roh legendaris. Masing-masing adalah sejenis akar roh. 5 orang bersama-sama adalah 5 elemen roh akar roh. Tulang. Apa? Ternyata itu adalah 5 elemen Linggan Linggu yang legendaris. Saya akhirnya tahu mengapa mereka muncul. Ternyata itu adalah 5 elemen Linggan Linggu. Su Qingya dan beberapa lainnya berseru. Semuanya sudah jelas. Ini adalah kecanggungan kita sendiri. Saya pikir bahwa akar spiritual dan tulang spiritual 5 elemen yang legendaris hanya akan muncul pada satu orang. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kombinasi dari 5 elemen tersebut adalah akar spiritual dan tulang spiritual 5 elemen. Su Longri menghela nafas. Ya, sebenarnya, kita seharusnya memikirkannya. Bagaimanapun, kelima orang itu bekerja sama dengan sangat baik, dan mereka memiliki atribut masing-masing, jadi mereka masih dapat ditemukan. Hei, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Su Qingya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Beberapa orang menghela nafas. Bagi yang lain, mungkin tidak ada gunanya menangkap 5 orang dan menggali tulang akar mereka. Paling-paling, tulang spiritual satu orang lebih kuat, tetapi tidak akan pernah ada akar spiritual 5 elemen. Tapi bagi mereka benar-benar dapat menggabungkan akar 5 orang bersama-sama untuk membentuk tulang spiritual 5 elemen legendaris. Begitu mereka menjadi sasaran, mereka tidak akan pernah melarikan diri. Bahkan jika Ye Junlin ada di sana, mereka akan melakukannya. Tidak ada yang mereka lakukan. Bisa melakukannya. Bahkan tidak ada orang yang bisa ditemukan di sana, apalagi yang lain. Mereka mengerti bahwa Qinglong Five benar-benar selesai. Pada saat ini, pada kenyataannya, faksi utama dari divisi Zenmo sedang mencari Junjun di seluruh gunung dan ladang, dan mereka juga mencari 5 Qinglong. Bahkan sebelum kekuatan tempur Ye Junlin terungkap, mereka telah mencari 5 Qinglong. 5 sebelumnya menghilang dan muncul kembali. Tapi sekarang sudah benar-benar hilang. Tidak tahu kemana harus pergi. Setiap orang telah mendengar bahwa seseorang telah berhasil. Oleh karena itu, semua orang menjadi semakin cemas, dan perlu untuk menemukan 5 orang Qinglong. Pada saat yang sama, Junjun juga menjadi fokus-fokus. Faksi utama dari divisi setan kota menemukan bahwa beberapa wajah barat sedang mencari Junjun dan yang lainnya di pegunungan dan dataran. Ini membuat semua orang menyadari betapa ketatnya persaingan itu. Ada banyak lawan, bahkan Daxia pun tidak. Sekarang mereka takut bahwa kelompok Niu Bilao Dao dari Tianxi Mansion juga akan berpartisipasi. Orang-orang itu yang paling tangguh. Jadi carilah secepat mungkin. Hanya saja 5 Qinglong tidak dapat ditemukan. Mereka berlima telah muncul. Setidaknya ada beberapa petunjuk yang harus dicari. Hanya Junjun, yang sudah lama menghilang, dan tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak dapat menemukannya. Semua orang merasa bahwa mereka telah membalikkan semua tempat yang mungkin, dan masih tidak ada seorang pun di sana. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bagaimana dengan orang? Kamu mau pergi kemana? Tidak dapat menemukannya sama sekali. Ini sama untuk Biro Perisai Langit. Kecuali Junjun yang tidak dapat menemukannya. Li Ziran,
yang terkait dengan Ye Junlin, tidak dapat menemukannya. Mereka seperti dunia menguap. Awalnya, saya pikir ada hantu batin, dan berita itu bocor sebelumnya. Tetapi ketika saya bertanya kemudian, banyak orang di Daxia juga mencari mereka, dan mereka tidak dapat menemukannya sejak lama. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menjelaskan. Jadi, semua orang hanya bisa terus mencari. Saat ini, mengetahui bahwa Li Ziran dan orang lain yang mencari mereka dengan panik, semakin merasa bahwa Ye Junlin sangat kuat. Tidak hanya cukup kuat, tetapi juga dapat memprediksi terjadinya berbagai situasi sebelumnya. Sangat. Dalam pandangan Li Ziran, Ye Junlin telah memberikan contoh bagi Junjun dalam banyak hal. Ye Junlin sekarang mewakili sebuah era di dunia. Siapa di dunia ini yang tidak mengenal Anda? Bab 3218, Rumah Tianxi Gunung Naga Harimau. Ye Junlin benar-benar terlalu kuat, sangat kuat sehingga banyak orang langsung menyerah. Namun kekuatannya juga mengancam keberadaan beberapa kekuatan. Seperti kekuatan musuhnya. Dan ada kebencian. Meskipun periode waktu ini, Ye Junlin telah melikuidasi banyak. Namun masih ada kelompok kekuatan yang belum dilikuidasi. Tentu saja, ini juga karena Ye Junlin belum menemukan identitas spesifik dari kelompok pasukan ini. Itulah kekuatan misterius yang mengendalikan Dr. Jenius Yan Zhangsheng dan kotak kunci rahasia. Kekuatan Ye Junlin jelas bagi semua orang, dan seluruh dunia takut. Mereka juga menjadi takut. Pada awalnya, saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin akan begitu kuat, jadi dia sangat diincar. Langsung tercengang sekarang. Begitu identitas mereka terungkap, mereka akan berada dalam bahaya satu persatu. Belum lagi Hydra itu sangat kejam, kan? Tapi setidaknya itu bisa dihancurkan oleh Ye Junlin. Karena itu, sebelum Ye Junlin kembali untuk menemukan mereka, mereka juga harus pindah. Tindakan mereka juga sangat sederhana, yaitu menahan Ye Junlin. Misalnya, tangkap Junjun, Li Ziran, De. Jadi kelompok orang ini juga bergabung untuk mencari Junjun, Li Ziran, dan lainnya. Hal ini menyebabkan semakin banyak tim mencari orang. Bahkan konflik terjadi di mana-mana. Daxia berantakan, dan klan Baolong Rumah Tians, serta divisi Tianshan di bawah yurisdiksinya, semuanya tercengang. Apa yang telah terjadi? Bagaimana Daxia menjadi seperti ini? Hanya saja mereka tidak tahu apa-apa. Sepertinya semua orang dalam bahaya. Jadi penjaga Tianshan dari divisi Tenjin semuanya dikirim, dan mereka mulai bertanya tentang apa yang sedang terjadi, dan untuk mencegah beberapa konflik. Tapi dengan cara ini, sebenarnya lebih berantakan. Apakah ada yang tahu apa yang mereka lakukan? Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Seluruh dunia terpana oleh Ye Junlin. Tidak ada tindakan. Akibatnya, Daxia berada dalam kekacauan. Ini berantakan. Namun, ini hanya bagian dari efek Ye Junlin. Efek Ye Junlin berlanjut. Gunung Daxia Longhu. Gulungan angin yang marah. Guntur dan kilat. Di puncak gunung, cahaya yang menyilaukan sepertinya merobek langit. Tempat ini adalah lokasi Tian Shifu yang legendaris. Masih sama. Rumah Tianxi berada di dunia kecil yang mandiri, dan dunia tidak dapat menyentuhnya. Namun, rumah Tianxi di Gunung Longhu hanyalah markas dari rumah Tianxi. The Tianxi Mansion juga dibagi menjadi beberapa divisi, tersebar di sekitar Daxia. Hari ini, seorang guru surgawi muncul di sini. Itulah yang menyebabkan fenomena seperti itu. Adapun alasannya, itu terkait dengan Ye Junlin. Artinya, kekuatan tempur luar biasa Ye Junlin menarik mereka. Kalau tidak, Master Surgawi ini tidak akan keluar. Untuk alasan apa, tidak ada yang tahu. Tidak hanya Gunung Longhu, tetapi juga beberapa tempat suci lainnya, yang juga berafiliasi dengan Tian Shifu, juga memiliki Tianxi tua. Ini semua tentang efek Ye Junlin. Alasan mereka juga tidak diketahui. Tapi mereka tidak akan pergi untuk menangkap Junjun seperti orang-orang dari Zenmoshi.
Untuk saat ini mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun gemuruh guntur terdengar, membuat orang panik. Daxia bahkan lebih kacau. Ye Junlin, yang ribuan mil jauhnya, tentu saja tidak tahu semua ini. Sekarang dia menginjak Uni Siberia dan membalas dendam pada Hydra. Merasa kosong di dalam. Agak tidak nyaman. Seolah-olah semuanya sudah selesai. Dan seolah-olah tidak ada yang dilakukan. Sekarang semua orang menganggapnya sebagai iblis yang paling menakutkan. Keberadaan yang paling menakutkan di dunia. Tapi nyatanya, dia hanyalah orang biasa. Hanya seorang suami. Hanya seorang ayah. Mereka yang mengenalnya tidak akan pernah takut padanya. Dokter Kegelapan dan Otak Dewa duduk di tanah dan melihat ke kejauhan. Ye Junlin juga berjalan dan duduk bersama mereka. Mereka bertiga seperti remaja papan atas. Menantikan masa depan. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Ye Junlin memandang Dr. Dark dan bertanya. Bab 3219, Kerinduan untuk Hidup. Dr. Dark tersenyum. Dalam beberapa bulan terakhir, Hydra telah menjadi iblis batiniah saya. Hari ini iblis batiniah saya telah diangkat. Saya juga telah melepaskan semuanya. Kehidupan baru. Saya tahu. Saya telah belajar banyak hal dan memecahkan banyak keraguan. Sepertinya saya tidak tertarik pada segalanya. Saya akan berhenti sekarang dan tidak berpartisipasi dalam apapun, yaitu pengasingan yang dilakukan Daxia. Tuan suka. Temukan tempat di mana aku sendirian. Aku bahkan tidak dapat menemukanmu. Jangan pedulikan aku juga tidak akan keberatan. Sampai aku mati. Ye Junlin menepuk bahunya. Oke, aku dukung kamu. Saatnya istirahat. Kamu sudah lelah begitu lama. Bagaimana denganmu, kakak? Ye Junlin suka memanggil saudara Otak Dewa. Setelah bergaul begitu lama, semua orang tahu bahwa IQ Otak Tuhan melampaui langit. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat sederhana. Dan Dokter Kegelapan dan Otak Dewa sebenarnya cukup bagus. Karakter yang baik dalam segala hal. Hanya saja posisinya sangat berbeda sebelumnya. Dengan objek yang salah. Aku akan terus melakukan penelitianku. Impianku masih jauh dari sempurna. Brain of God menghela nafas. Namun, mimpi dan penelitiannya juga membutuhkan platform, sumber daya, tenaga kerja, peralatan, dan sebagainya. Banyak hal yang tidak dipelajari hanya karena dia bisa mempelajarinya. Ye Junlin secara alami memahami ini, dan berpikir sejenak, kalau begitu aku akan meninggalkanmu di sini. Bukankah mereka memiliki industri rubah Arktik? Mereka juga memiliki bintang Siberia. Kedua belah pihak berfungsi sebagai platformmu. Lakukan yang terbaik untukmu sendiri. Pelayanan. Otak Dewa mengangguk kaget. Ya. Jangan khawatir. Jika aku mengatakan sepatah kata sekarang, mereka akan memperlakukanmu seperti seorang ayah. Kata-katamu adalah keputusan. Mereka tidak berani menentang. Ye Junlin kata. Setelah mendengar hal itu, para pejabat senior Siberia Union langsung setuju untuk mengaturnya dan segera melaksanakannya. Pada saat yang sama, melihat mata menakutkan Ye Junlin, mereka semua lari ketakutan. Karena takut Ye Junlin akan marah. Tinggalkan ruang yang tenang untuk mereka bertiga. Sisanya juga diusir. Mayat-mayat itu atau lainnya juga dengan cepat dibersihkan. Dalam sekejap mata, hanya 3 Ye Junlin yang tersisa di sini. Duduk di gunung, melihat ke kejauhan. Jarang sepi. Orang tidak bisa menahan keinginan untuk berbaring di halaman dan tidur siang. Bagaimana denganmu, Tuan Ye? Kedua dokter dalam kegelapan itu menatap Ye Junlin. Mereka sangat ingin tahu apakah Ye Junlin akan menggunakan kekuatannya yang luar biasa dan tak terkalahkan untuk menyatukan beberapa kekuatan dan menyapu dunia. Sudut mulut Ye Junlin membangkitkan sentuhan manfaat, dan tiba-tiba ada sedikit kerinduan di wajahnya. Aku. Kembalilah kali ini. Ini hampir sepertimu, Lao Hei. Aku juga akan hidup dalam pengasingan. Cukup untuk menghabiskan hidup yang tenang dan tenteram bersama istri, anak-anak, dan keluargaku.
untuk mengejar kekuatan pamungkas lagi. Hanya ingin menjalani masa kecilku. Menemani anak-anakku untuk tumbuh dewasa. Menemani ibu dan istriku. Jika kerabat dan teman saya yang lain bersedia, saya akan menjemput mereka juga. Dan mari kita cari tempat tinggal bersama. Tidak ada lagi mengejar ketenaran dan kekayaan duniawi. Aku benar-benar lelah. Aku benar-benar perlu istirahat. Bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku yang berlarian. Mendengar Ye Junlin mengatakan ini, Dr. Dark sebenarnya sangat mendambakan. Dia tertawa dan berkata, jika itu aku yang kemarin, maka aku akan bergabung denganmu dan tinggal bersamamu. Tapi sekarang aku hanya ingin sendiri. Sejak saya bergabung dengan tentara, saya hanya ingin menstabilkan dunia dan membiarkan dunia menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Saya juga mendambakannya sendiri. Tapi saya merasa sulit untuk menjalani kehidupan kecil untuk orang biasa. Menjadi lebih baik sekarang. Saya akan membawa keluarga saya ke pengasingan. Saya tidak akan berpartisipasi dalam apapun. Kecuali ada krisis di Daxia, saya akan mengambil tindakan. Bab 3220, mimpi itu indah, kenyataan itu kejam. Kalau tidak, aku tidak akan muncul. Jika aku baik-baik saja sepanjang waktu, aku akan terus menghilang. Itu tidak apa-apa sekarang, saya telah memecahkan masalah. Dan saya masih memiliki kemampuan untuk mendominasi segalanya. Menjalani kehidupan biasa seharusnya tidak menjadi masalah. Wajah Ye Junlin penuh dengan kerinduan. Seluruh hati telah terbang kembali ke Daxia. Bagus sekali. Mungkin aku ingin hidup seperti ini di masa depan. Otak Tuhan tersenyum. Ya. Segera, kamu pasti akan memulai sebuah keluarga. Ye Junlin tersenyum dan berhenti ketika dia melihat ke arah Dr. Dark. Orang ini ingin sendiri. Tidak ada gunanya mengatakan itu padanya. Kemudian mereka bertiga berbicara cukup lama. Titik tertinggi di Siberia. Oke, aku harus kembali juga. Ayo berpisah sekarang. Aku harap kita akan bertemu lagi di masa depan. Ketiganya akhirnya berpisah di sini. Dr. Dark tidak memiliki tujuan dan memilih arah untuk meninggalkan Ye Junlin. Dia bahkan tidak tahu kemana dia akan pergi. Hanya perlu menemukan tempat untuk pengasingan. Otak dewa tetap di sini, dan dia akan menjadi raja terbesar di sini. Bahkan jika mereka tidak mengakuinya di permukaan, sebenarnya semua orang tahu siapa yang harus didengarkan. Lebih dari 200.000 dewa yang tersisa juga akan setia kepadanya. Dia membiarkan kiri, kelompok orang itu tidak akan pernah berani ke kanan. Daxia, aku kembali. Ye Junlin kembali ke Daxia, yang sedang memikirkannya. Faktanya, dia telah berada di Daxia sehari sebelumnya. Tapi kali ini kembali ke Daxia berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini adalah rumah. Rumah yang mewakili kebahagiaan dan harapan. Karena itu, Ye Junlin lebih bersemangat untuk pulang daripada siapapun. Dalam benaknya, dia bahkan mulai membayangkan bagaimana hari-hari kecil yang bahagia akan berlalu di masa depan. Memancing setiap hari, minum teh, dan minum sesekali. Menyaksikan Junjun tumbuh dewasa. Jaga ibumu dan orang tua lainnya. Sudut mulut Ye Junlin tidak bisa berhenti naik ketika dia memikirkan foto-foto indah ini. Tapi yang ideal itu indah, kenyataannya kejam. Secara khusus, orang-orang dengan status Ye Junlin tidak dapat memiliki kehidupan yang bersih. Anda tidak terlibat dalam apapun. Anda tidak menyusahkan siapapun. Tetapi seseorang mencari masalah untuk Anda, dan hal-hal akan melibatkan Anda. Tidak mungkin diam. Sebenarnya, Ye Junlin juga punya firasat. Dia pernah mendengar Sukinya berbicara tentang sekretaris penindas iblis sebelumnya. Dia tahu bahwa Zen Moshi bukanlah hal yang baik. Dan itu adalah bahaya tersembunyi di dalam hatinya. Karena itu, sebelum pergi, mereka menyembunyikan Junjun dan yang lainnya, dan berulang kali menginstruksikan 5 orang Qinglong. Bukankah kamu hanya takut sesuatu terjadi? Jika sesuatu terjadi dalam ketidakhadirannya, maka semua hal yang dia impikan tidak akan menjadi kenyataan.
Anda juga bisa membuat diri Anda dalam masalah. Saatnya untuk pertempuran lain. Dia juga harus sangat berpengalaman dan menyembunyikan semua kerabat dan temannya satu persatu. Saya sudah menjelaskannya berulang kali, dan tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari pergi sebelum saya kembali. Kemudian, tidak peduli seberapa kuat musuh, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak akan pernah menemukannya. Sebelumnya, Ye Junlin sedikit khawatir tentang 5 orang Qinglong. Dia tahu bahwa 5 orang ini tidak percaya apa yang dia katakan. Mereka juga memiliki pendapat mereka sendiri, dan bahkan merasa bahwa dia memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Tapi Ye Junlin juga tahu bahwa bahkan jika orang-orang ini memiliki pendapat mereka sendiri, mereka tidak akan bertentangan dengan keinginan mereka sendiri, dan mereka telah berjanji pada diri mereka sendiri seperti itu. Mereka tidak akan pernah meninggalkan tempat persembunyian mereka setengah langkah. Kelimanya masih sangat memanjakan. Namun, kenyataannya kelima orang itu pergi tak lama setelah memasuki tempat persembunyian. Sesuatu terjadi sekarang. Su Qingya dan yang lainnya mencari untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan apapun. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Ye Junlin. Segera, Ye Junlin tiba di Daxia. Hari yang dia rindukan akhirnya tiba. Bersambung.